Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi Institute Channel. Dapat dikatakan bahwa dunia saat ini penuh dengan kepalsuan. Asumsi ini berasal dari kegantungan orang saat ini kepada media sosial, terlebih pada masa social distancing yang digalakkan selama masa pandemi COVID-19. Jumlah konsumsi media sosial pasti akan bertambah dan segala informasi yang ada akan semakin menyebar dengan cepat. Setiap updatean seseorang di media sosial, baik itu teman atau mungkin orang yang kita kagumi, hanya sepersekian persen dari kehidupan mereka. Yang mereka posting hanyalah hal-hal yang menurut mereka tidak masalah untuk menjadi konsumsi publik. Meskipun ada sebagian dari kita yang memposting segalanya di media sosial tanpa filter diri mungkin. Berbagai postingan positif dan negatif di media sosial inilah yang akan mempengaruhi segala persepsi kita dalam menjalani hidup. Terlebih jika ukuran untuk menentukan nilai dalam kehidupan kita berpatokan pada hidup orang lain atau bahkan kita mengistimewakan diri kita dari yang lain. Pandangan seperti ini perlu kita renungi kembali, karena kita tidak bisa menggantungkan ukuran kita dalam hidup kepada orang lain, karena yang akan bertanggung jawab dalam hidup kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun kadang kita sebagai manusia senantiasa berharap orang lain menyelesaikan masalah kita atau bahkan menyalahkan orang lain karena masalah kita. Oleh karenanya, patutlah kita untuk bersikap bodoh amat dalam beberapa hal, baik itu yang berhubungan dengan internal kita, terlebih yang berkaitan dengan eksternal. Karena yang menentukan ukuran untuk menilai kehidupan kita adalah kita sendiri sebagai penanggung jawab sesungguhnya dari setiap pilihan yang kita buat dalam hidup. Ketika mengatakan untuk sebaiknya kita harus memiliki sikap bodoh amat, akan ada yang mengatakan bahwa hal itu sulit karena kepedulian mereka terhadap sekitar. Justru karena hal inilah kita harus bersikap bodoh amat, karena apa yang terjadi pada dunia ini bukanlah urusan kita semua. Stop untuk overthinking. Jadi sebaiknya saya bagaimana? Karena ini sudah menjadi sifat saya. Mari kita bahas melalui buku Mark Manson ini, yaitu sebuah seni bersikap bodoh amat. Buku ini terbagi atas 9 bagian pembahasan, namun saya akan mengerucutkannya ke dalam beberapa pembahasan saya yang menurut saya sudah mewakili seluruh isi dalam buku ini. Kita masuk ke pembahasan pertama, jangan berusaha. Maksud dari pembahasan ini bukan berarti bahwa hanya rebahan tanpa melakukan apapun, tapi lebih kepada jangan mengistimewakan. Jangan berusaha untuk menjadi seseorang berdasarkan penilaian orang lain, namun kita tidak merasa bahagia akan hal tersebut. Karena semakin kita mengejar hal positif, justru akan menghasilkan sesuatu yang negatif, dan kita mengejar hal negatif, kita menghasilkan hal positif. Contohnya, ketika kita selalu ingin bahagia, maka kita akan dihantui kecemasan akan hal-hal yang mungkin akan menghalangi kebahagiaan kita. Ketika kita menjadi yang nomor 1 di kelas, kita akan senantiasa merasa cemas jika teman kita mendapat nilai baik daripada kita. Output negatif dari hal positif yang kita inginkan hanya memberikan ketidaknyamanan. Lain halnya, jika kita justru merasa bodoh amat dengan hal negatif yang mungkin terjadi, maka kita tidak akan merasa tertekan olehnya. Karena akumulasi dari hal negatif dalam hidup akan menghasilkan output yang positif. Maka, seni bersikap bodoh amat dapat ditinjau dari 3 seni berikut. Seni yang pertama, masa bodoh bukan berarti acuh tak acuh. Masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda. Kita semua pasti memiliki kepedulian. Tidak ada orang yang sepenuhnya bodoh amat. Kepedulian harus ditempatkan pada hal bermakna dalam hidup, dan ketidakpedulian dengan pandangan orang merupakan pendukung untuk menghadapi berbagai hal sulit. Seni yang kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama Anda harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan. Fokus harus ditajamkan di awal pada hal-hal yang produktif, agar fokus kita tidak tercurahkan pada hal-hal yang tanpa makna. Seni yang ketiga, entah Anda sadari atau tidak, Anda selalu memilih sesuatu untuk diperhatikan. Kita senantiasa memiliki banyak hal untuk diperhatikan, namun semakin sedikit hal yang kita perhatikan, maka makin dewasalah kita. Karena kita hanya akan mematokkan perhatian kita pada hal-hal yang kita anggap memang layak untuk mendapat perhatian. Pembahasan kedua, kebahagiaan itu masalah. Setiap orang selalu ingin bahagia dan bebas, namun perlu disadari bahwa masalah tidak pernah berakhir. Penyadaran diri untuk menerima masalah dan menghadapinya harus dilakukan, karena dari penyelesaian masalah kita mendapat pengalaman dan pembelajaran yang membawa kita pada kebahagiaan. Namun, sebagian dari kita senantiasa menghadapi masalah dengan menyangkal bahwa kita memiliki masalah dan senantiasa menyalahkan orang lain akan masalah kita, atau merasa kita korban dari perbuatan orang lain walaupun kita mampu menyelesaikannya.
Hal ini terjadi karena pengolahan emosi sebagai umpan balik yang kurang tepat, baik itu emosi positif maupun negatif kita yang janganlah langsung menerimanya. Kita sebaiknya memberikan waktu untuk menelaah aksi yang harus kita ambil dari emosi kita tersebut. Oleh karena itulah, mengetahui dengan jelas apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini akan membantu kita dalam merepresentasikan emosi sebagai awal dari sebuah tindakan. Pembahasan yang ketiga, Anda tidak istimewa. Mengistimewakan diri sendiri akan menyempitkan pandangan mengenai berbagai problema kehidupan. Karena merasa istimewa, maka ketika kita tidak dapat mencapai suatu hal, kita akan menyadari bahwa kita tidak istimewa dan itu akan melukai harga diri kita. Hal ini terjadi karena kita merasa istimewa. Keistimewaan membuat kita merasa berhak untuk bahagia karena selama ini menderita, merasa berhak untuk mendapatkan perhatian lebih karena selama ini selalu dikucilkan dan sebagainya. Namun perlu disadari, semakin kita terbelenggu di lingkaran keistimewaan ini, maka akan semakin dalam rasa sakit yang akan kita peroleh. Karena keistimewaan itu bekerja dalam dua cara. Pertama, saya luar biasa dan kalian semua payah, jadi saya berhak mendapat perlakuan istimewa. Kedua, saya payah dan kalian semua luar biasa, jadi saya berhak mendapat perlakuan luar biasa. Kedua hal ini yang bergantian dalam persepsi jutaan orang. Masalah pribadi yang kita hadapi saat ini mungkin pernah dihadapi orang lain kemarin, hari ini, ataupun esok. Kesadaran itu akan mengurangi rasa sakit kita, sehingga pandangan sebagai korban akan hilang dan kesadaran bahwa kita tidak istimewa akan meruak ke permukaan. Sehingga melihat keistimewaan orang lain di media sosial dengan berbagai pencapaiannya membuat kita merasa bahwa mereka istimewa dan kita biasa saja. Namun jangan terbelenggu akan hal tersebut karena pengalaman sederhana yang biasa saja benar-benar terjadi dalam hidup akan membangun kebahagiaan yang berarti. Pembahasan yang keempat, nilai penderitaan. Dalam buku ini, kesadaran diri diibaratkan sebuah bawang yang memiliki banyak lapisan, di mana lapisan pertama, pemahaman sederhana terhadap emosi harus dilakukan, dan pada lapisan kedua, kemampuan untuk bertanya mengapa kita merasakan emosi tertentu harus digalakkan. Nah, dari pemahaman kesadaran diri ini akan menentukan kita mengetahui hakikat penderitaan yang kita alami. Ada ukuran untuk menilai sebuah penderitaan yang akan mempengaruhi pandangan kita dalam merespon pencapaian. Ketika kita mematuk keberhasilan kita dalam melewati suatu kegagalan pada hal-hal yang jauh dari kesederhanaan hidup, maka penderitaan tidak akan berujung. Namun, jika pencapaian dari melawan kegagalan kita gantungkan pada kesederhanaan persepsi, maka hasil dari penderitaan akan memberikan nilai yang lebih bermakna. Sehingga, dalam menjalani proses penderitaan, jangan gantungkan nilai kehidupan kita pada kenikmatan, kesuksesan material, persepsi bahwa kita selalu benar dan tetap positif. Nah, pembahasan yang kelima, Anda selalu memilih. Kita sadari atau tidak, dalam menjalani hidup kita selalu memilih, baik itu hal kecil maupun hal besar. Menentukan nilai yang menjadi tolak ukur pencapaian juga merupakan pilihan. Contohnya, ketika kita memilih makanan yang enak, kita beranggapan bahwa makanan yang enak adalah makanan dengan penyajian yang cantik. Sehingga ketika disuguhkan makanan dengan penyajian sederhana, kita akan menyimpulkan bahwa makanan itu tidak enak. Beda halnya jika kita membangun nilai bahwa makanan yang enak tergantung dari rasanya. Pilihan yang kita buat dalam hidup akan menjadi tanggung jawab kita, baik itu permasalahan dari kita atau permasalahan yang datang dari eksternal. Masalah yang datang bukan tanggung jawab orang lain, namun kita sendiri yang harus menentukan pilihan akan permasalahan yang ada. Maka ketika kita telah membuat pilihan, jangan hanya berpangku tangan akan pilihan tersebut, namun kita harus melakukan sesuatu untuk merealisasikannya. Jangan takut akan kegagalan dari proses pencapaian pilihan yang kita ambil, karena kegagalan adalah jalan untuk maju dan akumulasi kegagalan inilah yang membawa kebahagiaan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu pentingnya berkata tidak. Semua yang datang dalam hidup tidak harus diterima. Terdapat beberapa hal yang sebaiknya kita tolak, karena jika semua kita terima, hal ini akan menghilangkan nilai yang terbangun dari ukuran yang telah kita tetapkan dalam hidup. Ketika kita merasa tidak enak untuk berkata tidak, kita akan berusaha untuk menghindari penolakan. Akan tetapi, menghindar hanya penyelesaian sesaat atau jangka pendek, sehingga penolakan adalah jalan alternatif. Tidak ada dari kita yang ingin hidup di tengah kepalsuan kata iya, yes, dan sebagainya. Kita ingin kejujuran hidup yang sesuai dengan nilai yang menjadi tujuan hidup kita, sehingga penolakan bukan untuk membawa sisi negatif dalam hidup, melainkan memberikan hubungan yang lebih baik dari segi interaksi maupun emosional. Oleh karenanya, kita harus mempunyai batasan dalam menjalani hubungan sosial di masyarakat. Nah,
Overthinking dan insecure adalah dua hal yang menurut saya sering dialami orang saat ini sebagai dampak dari konsumsi media sosial yang penuh dengan kepalsuan namun tetap menjadi tolak ukur pencapaian kita. Melawan dua hal ini harus dilakukan karena jika tidak, hal ini akan membawa kita pada keistimewaan palsu. Sehingga kita yang saat ini merasa selalu overthinking dan insecure, saya rekomendasikan buku ini untuk kalian, karena buku ini membawa kita kepada pemikiran terbuka mengenai hidup dengan batasan yang kita ketahui melalui nilai yang sesungguhnya penting untuk hidup kita tanpa memikirkan pandangan eksternal saat proses yang kita lakukan. Sekian dari saya, ada pertanyaan?